Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rahmawati dengan NIM 1820210083 dan dua rekan saya yaitu Sulis Damayanti dengan NIM 1820210079 dan Syifa Nadia dengan NIM 1820210080. Di sini kami dari kelompok 4 dengan materi yang berjudul Peran dan Fungsi Orang Tua dalam Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian orang tua. Orang tua merupakan orang-orang pertama yang dikenal oleh anak. Melalui orang tualah anak mendapatkan kesan-kesan pertama tentang dunia luar. Orang tua merupakan orang pertama yang membimbing tingkah laku si anak. Dan orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas semua atau segala aspek kehidupan sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas segala aspek anak dan pendidikan yang utama dan pertama bagi si anak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah pengertian keluarga. Keluarga dalam arti sempit dan keluarga dalam arti luas. Baiklah, dalam arti luas, keluarga berkaitan dengan hubungan meliputi semua pihak yang ada pada hubungan darah. Dan dalam arti sempit, keluarga yang didasarkan pada hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, anak yang dijuluki dengan internal triangle. Selanjutnya itu ada fungsi keluarga. Yang pertama yaitu fungsi biologis, yang kedua fungsi afeksi, yang ketiga fungsi sosial, yang keempat fungsi pendidikan, yang kelima fungsi reaksi, yang keenam fungsi keagamaan, yang ketujuh yaitu fungsi perlindungan. Baiklah, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Syifa Nadia. Baiklah, di sini saya Syifa Nadia. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peran orang tua dalam keluarga. Yang pertama itu ada memberikan pendidikan moral dan etika. Moral yang dimaksud di sini yaitu pengetahuan, dan etika itu tindakan yang baik. Moral dan etika seseorang itu tidak hanya dilihat dari bagaimana ia bertindak dan berbicara. Moral dan etika pada anak usia dini itu sangatlah penting, seperti mengajari anak berbicara yang sopan, selalu mengatakan tolong, terima kasih, dan maaf. Yang kedua itu mengajarkan berbagai norma yang berlaku. Di kehidupan bermasyarakat itu ada 5 norma. Yang pertama itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kebiasaan. Di kehidupan masyarakat itu wajib diberikan norma sejak anak usia dini agar mereka itu tahu mengenai norma kehidupan bermasyarakat itu seperti apa. Yang ketiga itu ada menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif. Perilaku kecerdasan anak itu terbentuk jika anak tersebut itu tinggal di lingkungan keluarga yang kondusif. Yang keempat, mengembangkan sikap cinta tanah air. Anak lahir dan dibesarkan itu di negara tercinta. Jadi otomatis orang tua itu berkewajiban mengembangkan sikap cinta tanah air ini pada anak agar mereka itu bisa menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Yang kelima, ada memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus pada anak. Anak ini merupakan sebuah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan untuk sebuah keluarga. Dengan begitu, anak berhak untuk memperoleh cinta dan kasih sayangnya dari kedua orang tuanya. Yang keenam itu ada tempat terjalinnya komunikasi yang baik hingga anak dewasa nanti. Meskipun anak masih kecil, komunikasi antara orang tua dengan anak itu tetap harus terjalin dengan baik. Yang ketujuh itu yang terakhir ada memenuhi segala kebutuhan anak. Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak adalah memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, dan juga kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan anak yang sudah terpenuhi oleh orang tuanya itu berarti anak itu sudah memiliki orang tua yang peduli dan perhatian terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh si anak.
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Sulis Damayanti dengan NIM 1820210079 akan menjelaskan materi mengenai fungsi orang tua dalam keluarga. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa orang tua adalah ibu dan bapak yang mengayomi dan melindungi anak-anaknya dan seisi rumahnya. Sedangkan keluarga merupakan wadah pertama dan utama bagi pendidikan anak. Nah, mengenai kedudukan orang tua dalam keluarga, ada 7 fungsi orang tua dalam keluarga. 1. Fungsi biologis. Fungsi ini dipandang sebagai peranata sosial yang memberikan kebutuhan biologis, meliputi pangan, sandang, papan, hubungan seksual suami istri, dan reproduksi. Yang kedua, ada fungsi ekonomis. Keluarga, dalam hal ini ayah, mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang ketiga, ada fungsi pendidikan. Fungsi ini membawa anak-anak pada kemandirian, kedewasaan, menyangkut penanaman, pembimbingan, dan pembiasaan nilai-nilai budaya, agama, dan keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi anak. Yang keempat ada fungsi sosiologis. Fungsi ini mempersiapkan anak menjadi manusia sosial yang dapat mensosialisasikan nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat, seperti nilai disiplin, toleransi, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Yang kelima ada fungsi perlindungan. Fungsi ini melindungi anak-anak dari mara bahaya dan pengaruh buruk dari luar dan dari dalam, dan melindungi anak-anak dari ancaman yang menimbulkan ketidaknyamanan. Yang keenam ada fungsi rekreatif. Fungsi ini menciptakan iklim rumah tangga yang hangat, ramah, bebas santai, damai, dan menyenangkan, agar semua anggota di dalam rumah itu menjadi betah. Dan yang ketujuh ada fungsi agama. Keluarga berfungsi sebagai penanaman nilai-nilai agama kepada anaknya, agar anaknya mempunyai pedoman hidup yang benar. Nah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.